الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin a'azani wa azakumullah, melanjutkan kajian kita satu bulan yang lalu. Kita awali kemarin bahas masalah kitabul jihad, bab masalah jihad. Dan sudah kita fahami makna jihad menurut bahasa adalah mengerahkan suatu kekuatan, dan itu masih berbentuk secara umum, baik kekuatan berupa fisik maupun harta benda atau pikiran yang lainnya, dan tidak dinamakan jihad yang sebenarnya yang menurut syar'i, melainkan apabila jihadnya di dalam mengerahkan tenaganya, pikirannya, hartanya, apabila bermaksud untuk membela agama Allah, itu baru dikatakan jihad yang disebutkan di dalam Al-Quran. Bukan bermaksud untuk mendapatkan dunia, atau dikatakan orang yang sifatnya pemberani atau agar mendapatkan rampasan, tidak. Namun niat utamanya yaitu kalimatullahil ulyah, menjunjung tinggi, yaitu tauhid. Kemudian kemarin telah dijelaskan pula anjuran kita ini agar jihad fi sabilillah, sebagaimana telah dijelaskan hadisnya kemarin. Kemudian juga yaitu akan kita bahas di sini, dan kemarin juga telah dijelaskan tentang keutamaan orang jihad fi sabilillah, yaitu seperti orang yang siangnya berpuasa dan juga malamnya dia sholat yang tidak pernah putus. Dan juga Allah Subhanahu wa taala yaitu menjamin orang-orang yang sifatnya keluar fisabilillah ini akan dikumpulkan dengan utusannya Allah taala besok di hari kiamat, yaitu masuk dalam surganya. Selanjutnya kita bahas masalah fadlus syahadah. Fadlus syahadah maknanya keutamaan jihad fisabilillah. Karena Allah Ta'ala tidak memerintah orang itu untuk mengamalkan sesuatu perintahnya, melainkan pasti ada fadlun, kelebihan-kelebihan, faedah-faedah, keuntungan yang diperoleh oleh orang yang melakukan perintah Allah Ta'ala. Dan jihad adalah perintahnya Allah. Dijelaskan di sini hadis yang diriwayatkan oleh yaitu Imam Muslim, bahkan juga Tirmidzi, dan jelas hadisnya dijamin kesahihannya, bersumber dari salah seorang yaitu tabi'in namanya Masruq rahimahullah ta'ala. Qala sa'alna Abdullah ibn Mas'udin an hadhil ayah. Saya pernah menanya kepada sahabat Abdullah bin Mas'ud tentang makna ayat ini, yaitu surat Ali Imran ayat nomor 169.
Allah berfirman, wala taksabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Janganlah kalian menduga bahwasanya orang-orang yang meninggal dunia di dalam peperangan membela agama Allah Ta'ala itu dia mati, tetapi mereka itu hidup di sisi Allah. Bal ahya'un 'inda rabbihim, maknanya hidup yang diberi nikmat oleh Allah. Karena orang setelah mati di alam kubur dihidupkan, tapi hidupnya orang meninggal dunia fi sabilillah yurzakun, mereka itu diberi rezeki. Bukan mereka itu memberi rezeki, tapi mereka itu diberi rezeki oleh Allah Ta'ala, diberi kenikmatan baik di alam kuburnya maupun di akhiratnya nanti. Lalu berkata, inna qad sa'alna an dzalika, katanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, karena ditanya oleh Masruq, seorang tabi'in. Ini menunjukkan para tabi'in menimba ilmu dari sahabat radhiyallahu anhu. Pentingnya masalah ilmu. Kala katanya Abdullah bin Mas'ud, inna qad sa'alna an dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya telah bertanya yang demikian ini, makna ayat ini, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud mereka itu hidup diberi rezeki itu gimana? Orang meninggal dunia fi sabilillah, meninggal dunia dalam keadaan peperangan ini. Jawabnya beliau, qala arwahuhum, ruh-ruh orang mati syahid ini fi ajwafi tayrin khudrin, di rongga-rongga burung yang hijau. Roh mereka di rongga-rongga burung hijau. Laha qanatilu, yang mana dia memiliki yaitu pelita-pelita. Mu'allaqatun bil arsi, yang itu bergantungan di ars. Tasrahu, maka roh-roh ini yaitu bersenang-senang berkeliaran pulang pergi minal jannati, dari surga, haitsu sya'at, sekiranya roh itu berkehendak, tentunya dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Jadi dia rohnya ini di rongga-rongga burung yang hijau yang sangat indah. Di situ ada pelitanya, kemudian tergantung di aras, dan dia bermain-main keliaran di surga sesuai yang ia kehendaki. Summa ta'wi ila tilkal qanatir, kemudian roh-roh ini kembali kepada pelita-pelita itu. Fattala'a ilaihim rabbuhum itla'atan, maka memperlihatkan Rabb mereka, maka Allah Ta'ala memperlihatkan kepada mereka, ya, memperlihatkan, menampakkan, Allah Ta'ala menampakkan kepada mereka. Faqala, maka Allah menanya, hal tastahuna syai'an, apa ada yang kamu ingini? Allah menanya. Ini menunjukkan bahwasanya dalam ayat yang lain dan juga hadis yang sahih bahwasanya orang ahli surga akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal tastahuna syai'an, dan itu banyak diriwayatkan Imam Bukhari dalam kitab Tauhid. Kalamullah taala li ahlil jannah, perkataan Allah Ta'ala, pertanyaan Allah Ta'ala, bicaranya Allah Ta'ala kepada ahli surga. Kalau ketika ditanya oleh Allah, apakah ada sesuatu yang kamu ingini? Qala ayu syai'an tastahi, yani qalu, maka mereka menanya, ayu syai'an nastahi, wahai Allah, adakah sesuatu yang perlu kami untuk ingini lagi, sedangkan kami ini wa nahnu nasrahu minal jannati haitsu syi'na, sedang kami sudah pulang pergi ke surga, mengelana, mengelilingi surga yang menurut kehendak, yang sesuai dengan kehendak kami. Apakah ada sesuatu yang kami harus ingini lagi? Karena sudah mendapatkan nikmat.
Sedangkan kami sudah berkeliaran ini ke surga ini, pulang pergi ke sana kemari. Fafa'ala bihim dzalika salasa marratin. Maka Allah Ta'ala mengulangi pertanyaannya kepada ahli surga ini 3 kali. Apakah masih ada sesuatu yang kamu ingini? Jawabnya seperti itu. Apakah masih ada sesuatu yang kamu ingini? Jawabnya seperti itu. Apakah masih ada sesuatu yang kamu ingin lagi? Jawabnya sama. Falamma ra'au annahum la yatruku min ayyas'alu, maka tatkala mereka itu yaitu berhenti untuk bertanya, qalu ya Rabbi nuridu an tarudda arwahana fi ajsamina atau fi ajsadina. Wahai Allah, kami berkeinginan untuk dikembalikan lagi roh kami ini dengan jasad kami di dunia, hatta naqtula fi sabilika marratan ukhra, sehingga kami ingin berjuang, ya, ingin perang lagi melawan musuh ya Allah Ta'ala. Falamma ra'a an laisa lahum hajatan taraku, maka tatkala Allah Ta'ala melihat mereka tidak punya hajat lagi, maka mereka dibiarkan, yaitu bersenang-senang di surga. Ini diantara keutamaan orang yang mati syahid, rohnya lain dengan yang biasa. Rohnya dia mengelana sama di rongga burung, berkeliaran di taman-taman surga, ya, berkeliling ke sana kemari dan mendapatkan keinginan, dan juga terlintas kapan kami ini bisa dikembalikan lagi di dunia, ya, kemudian perang lagi, lalu Allah Ta'ala membalas misal ini. Ini hadis yang berikan tasjid, ya, dorongan agar orang itu punya keinginan kuat untuk jihad fi sabilillah. Tapi jihad fi sabilillah ini bukan serampangan, harus dengan waliul amri, harus dengan pemimpin. Kecuali kalau negeri itu diserbu oleh orang kafir, saat itu orang itu yaitu menyerang mereka dengan kekuatan yang ada. Namun kita tidak boleh berharap datanya musuh. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, beliau bersabda, la tatamannau liqa al-aduwi was'alullah al-afiyah. Kamu jangan berharap datangnya musuh. Karena apa? Kalau kita berharap kemudian datang, belum tentu kita bisa menguasainya, belum tentu kita bisa melawan mereka. Namun beliau mengatakan fas'alullah al-afiyah, mintalah kamu kepada Allah keselamatan. Fa idza lakimtumuhum fasbiru. Cuman kalau mereka datang musuh menyerang kamu, kamu harus bersabar melawan mereka. Ini menunjukkan anjuran, tetapi kita tidak boleh berharap datangnya musuh. Namun tatkala Allah Ta'ala yang mendatangkannya karena ingin menguji hambanya, baru saat itu jihad. Itu namanya jihadud difa'. Adapun jihad yang sifatnya al-harb, perang, menyerang, itu harus dengan waliul amri. Dan itu yang menentukan, mereka yang menentukannya mampu apa tidak, bagaimana dengan rakyatnya yang lainnya. Maka para imam mengatakan al jihadu ma'al imami madin ila yaumil qiyamah. Al jihadu ma'al imam madin ila yaumil qiyamah. Jihad bersama imam dalam satu negeri itu berlanjut terus sampai hari kiamat. Baik, kita lanjutkan. Wa an Anasin, bersumber dari Anas, anna Rabi'ah binta Al-Barra, sesungguhnya Rabi' putrinya Al-Barra, wa hiya ummu Harisah bin Suraqah, atat an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, maka berkata ummu Harisah ini, ya Rasulullah, ala tuhaddisuni an Harisata. Wahai Nabi, alangkah baiknya kalau Nabi ini menceritakan kepada saya tentang Harisah yang meninggal dunia dalam keadaan perang itu. Wa kana qutila yauma badrin asabahu samu gharbin, yang mana
Harisah ini meninggal dunia pada waktu perang Badar, yaitu tertimpa tusukan tombak. Apa katanya Aisyah Ummu Harisah? Fa in kana fil jannati sabartu. Wahai Nabi, kalau Harisah ini yaitu masuk surga, saya bersabar. Wa in kana ghaira dzalika, jika tidak masuk surga, ijtahadtu alaihi fil buka, saya akan bersungguh-sungguh untuk menangisi dia. Faqala, maka jawabnya beliau, ya Umma Harisah, wahai Ummi Harisah, innaha jananun fil jannah, sesungguhnya dia punya teman di surga, di surga banyak teman-temannya. Wa inna ibnaka, sesungguhnya anakmu wahai ya Ummu Harisah, asabal firdausal a'la, maka masuk di firdaus, surga firdaus yang paling mulia, paling tinggi. Ini menunjukkan anjuran untuk jihad fisabilillah, dan orang yang meninggal dunia fisabilillah hendaknya dia merasa gembira, tidak sedih, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap semoga dia meninggal dunia dalam keadaan yaitu diridhai oleh Allah. Cuma kalau orang yaitu kita menghukumi si fulan seperti beliau tidak bisa, karena beliau adalah seorang nabi mendapatkan mukjizat, menentukan si fulan masuk surga karena beliau mendapatkan wahyu. Adapun kita apabila menjumpai yaitu orang meninggal dunia dalam peperangan melawan orang kufar, tidak boleh kita mengatakan ini syahid fulan, saat ini pasti mati syahid. Tidak. Kita berharap semoga dia meninggal dunia dalam keadaan syahid. Boleh, namun dikatakan pasti tidak boleh, karena pernah ada yaitu orang pemuda yang semangat jihadnya fisabilillah, sampai kagum para sahabat ini, wahai Nabi, subhanallah jihadnya si fulan ini. Apakah beliau huwa finnar, padahal semangat jihad. Ternyata bicaranya beliau ini diteliti, di muraqabah si pemuda ini. Ternyata ketika perang kena tusukan yaitu tombak, maka tidak sabar ditusuk perutnya sendiri yaitu dengan tombak tersebut. Maka beliau mengatakan ala wa finnar, bukankah dia itu masuk neraka. Artinya kita tidak boleh mempersaksikan dia pasti mati syahid. Semoga dia meninggal dunia dalam keadaan syahid. Kalimat semoga mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita tidak tahu niat orang yang jihad itu sendiri. Karena orang jihad itu punya niat macam-macam, sedangkan yang tahu niat hanya Allah Subhanahu wa taala. Cuma kita husnidzan terhadap orang yang meninggal dunia dari kalangan kaum muslimin, terutama yang sudah nampak bahwasanya dalam dohirnya dia jihad fisabilillah meninggal dunia memerangi orang kufar, maka kita berharap ya Allah semoga dia meninggal dunia dalam keadaan mati syahid, karena itu bagian daripada doa. Baik, kita lanjutkan. Wa anil Miktam ibn Ma'ti Karib radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini menunjukkan keutamaannya orang meninggal dunia dalam keadaan peperangan. Apa kata beliau? Lisyahidi indallahi sittu khisalin, untuk orang mati syahid di sisi Allah Ta'ala ada 6 keutamaan, ada 6 perangai yang ia peroleh, 6 keuntungan, kebahagiaan. Pertama, yughfaru lahu fi awwali duf'atin, diampuni dosanya ketika bercucuran darah yang pertama. Yughfaru lahu fi awwali duf'ah, nah diampuni oleh Allah Ta'ala ketika pas cucuran darah mengalir pertama kali, kecuali satu, ad-dain, hutang, tidak bisa diampuni. Dalam satu hadis yang lain, yughfaru likulli syahidin illa ad-dain, diampuni semua orang mati syahid kecuali hutang. Karena itu hutang itu hubungannya manusia dengan manusia.
Dan manusia diutangi, dia ingin mana duit saya. Tidak dibayar di dunia, Allah memberi hak dia untuk menagihnya di akhirat. Makanya kita itu harus hati-hati hutang. Sampai beliau sering berdoa, Allahumma inni a'udzubika min dhala'id daini. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sering tadi melilitnya hutang. Sampai sahabat menanya, kenapa kok sering berdoa? Iya, karena orang hutang itu biasanya bohong dan juga berat kalau mau membayar. Itu sebabnya. Dan ini memang betul. Coba dapat duit, membual ke sana kemari. Padahal itu hanya sekedar untuk dapat utangan. Yang nomor dua, orang sudah punya duit itu berat dia membayar besok, padahal duitnya sudah ada dan dia ingin utang lagi. Dan inilah musibah yang pada zaman sekarang, bahkan kita tidak ingin utang, disaudari untuk hutang. Ini musibah ini. Ya, yang keuntungan itu adalah riba. Makanya ketika menyebar negeri itu dengan riba, kehancuran banyak. Baik, ini yang pertama. Keuntungan orang mati syahid, ya tidak ampuni dosanya pas saat darah itu tertumpah. Yang nomor dua, wa yura maq'atahu minal jannah, diperlihatkan oleh Allah Ta'ala, itu loh surga tempatmu besok. Nah, cuma namanya orang mati, orang belum pernah merasakan mati syahid tidak bisa merasakannya. Merasakan adalah orang yang meninggal dunia dalam keadaan mati syahid, diperlihatkan saat itu yura maq'atahu minal jannah, diperlihatkan tempat tinggalnya di surga. Yang nomor tiga, wa yujaru min adzabil qabri, dan dilindungi oleh Allah Ta'ala dari siksaan kubur, dijauhkan dari siksa kubur. Nah, berapa kenikmatan ini, tapi enggak serampangan, ayo pergi kemudian ngawur. Yang nomor empat, wa yu'manu minal fazail akbar, dan dijamin aman fisiknya yang lainnya dari kesedihan atau bencana yang besar itu besok pada hari kiamat. Wa yu'manu minal fazail akbar, dia dibuat aman, enggak gelisah tatkala dihancurkan bumi langit ini oleh Allah Ta'ala, yaitu pada hari kiamat. Min syiddati haulihi, dengan sangat dahsyatnya siksanya, aman. Wa yudha'u ala ra'sihi tajul wiqar, ya, dan diletakkan di kepalanya mahkota, menunjukkan keindahannya. Al yakutu minha, satu yakut, satu berlian di atas itu, khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia seisinya ini. Ini keutamaan. Tapi sekali lagi ini bukan kita membaca lalu ngawur untuk, tidak. Jadi ini seandainya yaitu Allah Ta'ala menguji kita dan semacam ini, ingat, sehingga kita tidak takut lagi kepada musuh. Berikutnya yang nomor berapa itu? 5. Wa yuzawwaju sintaini wa sab'ina zawjatan minal huril 'ain, dan akan dinikahkan oleh Allah Ta'ala 72 istri bidadari. Yang masih muda-muda, kita mencari istri satu aja sudah keok. Mau 2 tengkar dulu, apalagi mau 3. Ya, bidadari huril 'ain yang sebaya. Jadi 72. Ya nomor 6, wa yusfa'u fi sab'ina min aqaribihi, diizinkan oleh Allah Ta'ala untuk memintakan syafaat, yaitu 70 dari kerabatnya, entah bapaknya yang masih punya dosa, tapi dengan syarat dia orang muslim, orang mukmin. Karena Allah Ta'ala tidak memberi syafaat, orang yang dimintakan syafaat kecuali manir tadau, orang diridhai oleh Allah, dan Allah tidak meridhai kecuali orang yang ditauhid, yaitu 70 kerabatnya, anaknya, cucunya, dan juga yang lainnya. Ini menunjukkan anjuran hendaknya orang itu punya cita-cita, keinginan untuk, yaitu senang jihad fisabilillah walaupun belum datang. Kemudian hadis yang lain yang menunjukkan keutamaan fadilah jihad ini, hadis yang diriwayatkan oleh
Imam Tirmidzi, Ibnu Majah, An-Nasai dan disahihkan oleh Albani, dihasankan sahihkan oleh Albani rahimahullah taala. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, asy-syahidu la yajidu alamal qatli. Orang mati syahid itu tidak akan menjumpai sakitnya terbunuh. Ya, tidak menjumpai walaupun dia deledel oleh orang umpamanya. Seperti Hamzah dipotong-potong, tapi beliau bersabda, asy-syahidu la yajidu alamal qatli. Orang mati syahid itu tidak merasakan sakit yang ketika dibunuh si dia. Illa kama yajidu ahadukum alamal qarsati. Kecuali seperti salah satu di antara kamu itu menjumpai sakitnya ketika dicubit. Nah, dicubit. Nah, balik kalau yang nyubit itu istri enggak sakit. Ya seperti itu dicubit. Nah, masih sakit ketika ketemper tembok. Seperti itu. Hanya para sahabat tidak ada yang takut. Apalagi utusan Allah Ta'ala di tengah peperangan. Bayangkan ketika tangannya putus satu, dia bawa lagi bendera satu. Itu kalau sakit tidak bisa. Patah, subhanallah. Diambil sana saku, patah lagi, diambil yang lainnya. Dan masih bergerak. Loh, seperti itu. Beda dengan matinya orang kafir. Matinya orang-orang musyrik, matinya orang munafik. Dan ini kita harus meyakini karena ini adalah sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun sekali-kali keutamaan semacam ini harus diperoleh dengan cara yang syar'i. Ya. Berikutnya. Bab berikutnya at-targhibu min tarkil jihad. Ancaman bagi orang yang meninggalkan jihad. Tatkala ada musuh, dia enggak mau jihad. Diperintah oleh wali amri, dia lari. Itu namanya ancaman bagi orang meninggalkan jihad. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman di dalam surat At-Taubah ayat nomor 38-39. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Ini menunjukkan jihad harus orang beriman. Malakum idza qila lakum anfiru fi sabilillahi saqaltum ilal ardi. Wahai orang beriman, kenapa kamu itu ketika diperintah perang membela agama Allah, kamu kok merasa berat ikut perang dan kamu ingin tetap di bumi ini, tinggal di tempatmu? Aradhitum bil hayatid dunya minal akhirah. Apakah kalian lebih menyenangi kehidupan dunia daripada akhirat? Sedangkan Allah mengatakan walal akhiratu khairul laka minal ula. Kehidupan di akhiratmu itu lebih tinggi, lebih baik daripada di dunia ini. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih kekal, lebih baik dan lebih kekal. Gimana kalian tidak mau jihad padahal diperintah oleh wali amri? Allah Ta'ala memerintahnya ya agar kamu ikut kepada wali amri ketika perang. Nabi di sini fisabilillah. Kamu merasa berat dalam hal ini? Apakah kamu lebih senang hidup di dunia yang sebentar ini, yang banyak fitnahnya? Apa katanya Allah Ta'ala, fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil. Tidaklah kesenangan dunia yang kamu alami dibandingkan dengan kenikmatan akhirat melainkan sedikit sekali. Dan Allah mengatakan yaitu mataun qalil, kenikmatan sedikit. Mataul ghurur, kenikmatan yang menipu. Bayangkan orang memiliki harta yang banyak, yang dinikmati hanya sedikit. Ya kita masak, satu hari punya kekayaan beras sampai 1 kintal, kita masak semuanya, kita makan hanya 1 piring. Nah itulah kakeknya dunia ya. Punya lahan 1000 hektar ya paling boleh dilihatkin aja.
Seperti orang miskin enggak yang melihat aja. Itu mataul ghurur. Gimana ditinggalkan jihad fisabilillah, ditinggalkan menuntut ilmu din, ditinggalkan ibadah, sedangkan kekayaan mereka memiliki itu hanya sekedar itu punya saya, dan mati pun tidak dibawa. Siapa yang mati dikubur di vilanya? Gak ada, walaupun yang villa dia membuat loh itu. Ketika meninggal dunia, kata istrinya, enggak mau berangkat ke kuburan saja, ini saya tempat, saya mau cari suami lagi. Subhanallah, jangan urusan dunia. Begitu kenikmatan sedikit, banyak durinya, dikejar mati-matian sampai meninggalkan ibadah, meninggalkan menuntut ilmu, rugi dia. Tapi orang beramal ibadah, walaupun dia belum mendapatkan kenikmatan dunia, masih ada harapan, ya. Ya mereka wa yarjuna minallahi ma la yarjun, wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Kamu masih punya harapan di sisi Allah Ta'ala. Di akhiratnya yang mereka tidak punya harapan. Apa katanya Allah Ta'ala? Illan tanfiru, kalau kamu tidak mau ikut perang jihad fisabilillah, yu'adzibkum adzaban alima. Nah, diazab oleh Allah Ta'ala. Mereka ini, Allah akan mengadab kamu dengan azab yang pedih, bisa juga azab di dunia, dan juga lebih daripada itu bisa juga azab akhirat. Dan Allah mengatakan wa yastabdil qauman khairakum, dan Allah akan mengganti kaum selain kamu yang mau jihad fisabilillah. Perintah Allah Ta'ala kepada kita ini bukan kebutuhan Allah, kebutuhan kita sendiri. Orang beramal saleh itu keuntungannya untuk orang beramal. Allah tidak butuh sama kita, justru kita yang muhtaj ila Allah. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara ila Allah. Wahai manusia, kamu itu butuh kepada Allah. Ini yang difahami oleh para sahabat ketika turun ayat pas perangan, mereka semangat, tidak ada yang mundur kecuali orang munafik. Ya. Kalau kamu tidak mau perang, maka Allah akan menggantikan wa yastabdil qauman ghairakum. Allah akan mengganti kaum selain kamu yang mau jihad fisabilillah. Nah. Sebagaimana orang yang murtad, mayyartadid minkum. Siapa yang murtad di antara kamu, maka Allah akan mengganti orang lain yang lebih baik daripada dirimu. Karena Allah Maha Kuasa. Ini menunjukkan bukanlah ketika Allah Ta'ala tidak ditaati lalu kemudian turun kekuatannya. Kalau ditaati bertambah kekuatan, tidak ada hubungannya. Karena Allah Ta'ala huwal khayyu al qayyum wa huwal azizul hakim, wala tadurruhu syai'a, dan kalian hai manusia tidak bisa membahayakan Allah sedikit pun. Wallahu ala kulli syai'in qadir, maka Allah Ta'ala atas segala sesuatu maha kuasa. Ini menunjukkan perintahnya Allah Ta'ala, ikhwani, kepada kita semuanya. Ini perintah kebutuhan kita. Kita itu butuh kenikmatan, Allah Ta'ala yang memberi. Butuh pula ketenangan jiwa, hanya Allah Ta'ala yang memberi. Sedangkan orang beribadah, kebutuhan kita di dunia dan di akhirat. Karena orang yang ahli ibadah, dia akan dimasukkan di dalam surga. Bukankah manusia di akhiratnya butuh kehidupan yang nikmat? Itulah kenapa kita harus melaksanakan perintah Allah Ta'ala. Dan semua perintah Allah Ta'ala lebih mudah dibandingkan perintahnya manusia. Dan semua perintah Allah Ta'ala mesti ada manfaatnya. Larangan Allah Ta'ala mesti ada bahaya jika dilanggar. Tapi manusia takut kalau melanggar perintahnya manusia. Sementara Allah yang memberi rezeki, yang menghidupkan, yang memberi semua kebutuhan hidupnya, mereka tidak takut apabila meninggalkan perintahnya. Inilah satu dosa yang harus kita fahami dan kita bertobat. Selanjutnya, ini ancaman bagi orang yang meninggalkan jihad sedangkan dia mampu jihad. Wa qala ta'ala, dan juga Allah berfirman, wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat nomor 195, infakkan tenagamu itu, kekuatanmu, ilmumu, hartamu, apa yang kau memiliki untuk fisabilillah, membela agama Allah. Dan jangan kamu jatuhkan tangan-tanganmu itu kepada kerusakan.
Qala Ibnu Katsir, dijelaskan ayat ini kita perlu kembali kepada pensyarahnya, ya, yaitu para ulama sunnah. Dan ini perlunya para ikhwan kita yang belajar bahasa Arab, ya, nikmati, bersabar. Keuntungan besar kalau sudah bisa itu nggak akan lupa lagi. Jadi kita itu sulit hanya sementara belajar bahasa Arab, dan memang kita sekarang sengaja kitab itu kita ajarkan dengan bahasa Al-Quran, bahasanya hadis, untuk meraih, yaitu bagi yang berkeinginan. Dan semoga kita bukan hanya bagi berkeinginan untuk bagaimana bisa membaca kitabnya Allah Ta'ala, membaca kitab hadis Rasulullah SAW dan kitab para ulama dengan bahasa yang Allah turunkan kepadanya. Qala Ibnu Katsir, berkata Ibnu Katsir, qala Lais bin Sa'din, berkata Lais bin Sa'id, qala an Yazid bin Abi Qubayb, qala an Aslama Abi Imran, qala hamala rajulun minal muhajirina bil Qistantiniya ala saffil aduwi hatta khariqahu. Ada seorang yang dibawanya dari sahabat muhajirin ini di Konstantinia, di barisan perang sampai dia terbakar, hatta khariqahu. Wa ma'ana, bersama kita ini yaitu Abu Ayyub Al-Ansari, seorang sahabat. Faqala nasun, lalu ada orang yang ngomong, manusia ini alqa biyadihi ila tahlikah, orang-orang itu berarti telah menjatuhkan tangannya kepada kematian, kepada kerusakan. Makanya dianggap orang perang itu bunuh diri. Ketika menghadap di bawahnya pada di barisan perang, ada orang komentar, orang itu mau bunuh diri. Memahami ayat wala tulqu bi aidikum ila taluka, sebenarnya orang munafik. Ini waktu panas-panas kamu kok perang dengan Nabi, itu keliru, ini masa paceklik. Seandainya kamu itu di rumah maka kamu tidak akan mati lah itu. Faqala Abu Ayyub Al-Ansari, nah ketika ada orang mengomentari, kalau kamu ikut perang berarti kamu itu mau bunuh diri. Gimana anakmu, gimana istrimu, hartamu, apalagi kamu belum menikah. Apa katanya Abu Ayyub Al-Ansari? Nahnu a'lamu bihadil ayat. Saya yang lebih tahu memahami makna ayat ini. Nah, ini menunjukkan memahami Al-Quran tidak bisa dengan pikiran kita, karena Al-Quran bukan turun kepada kita, bukan turun kepada sebenarnya manusia, tapi turun salah satu manusia yang diutus oleh Allah Ta'ala, yaitu Nabi Muhammad SAW, dan dibacakan Quran ini kepada para sahabat radhiyallahu anhu. Innama nuzilat fina, ayat ini wala tulqu bi aidikum ila tahluka, itu turun kepada kita. Sahibna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami ini pernah menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan. Wa syahidna ma'ahul masyahida, dan kami yaitu mengikuti, syahidna itu menyaksikan, mengikuti. Kami mengikuti bersama Rasulullah SAW dalam peperangan berulang kali. Masyahid berulang kali. Kalau perang di atas 400 lebih itu namanya ghazwah, dipimpin oleh beliau. Kalau kurang daripada itu namanya sariyah. Wa nasarnahu, dan kita menang. Ya, kita menang melawan musuh itu, tentunya atas pertolongan Allah. Falamma fashal Islamu, maka tatkala Islam sudah menyebar, wa dhahara istima'una, dan nampak persatuan kita, maksarul ansar, dari kalangan para sahabat ansar, tahabbabna, maka kita saling yaitu menjalin kecintaan. Fakulna, lalu kita ini berkata, ma qad akramanallahu bi suhbatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah telah memuliakan kita dengan kita berteman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa nasrihi, dan kita ditolong oleh Allah, dimenangkan oleh Allah Ta'ala, hatta fasal Islam wa kasura ahluhu, sehingga menyebar Islam dan banyak orang yang memeluk agama Islam. Nah, karena dengan peperangan itu orang kafir akan tahu betul
Nampaknya perhitungan akal mereka meleset. Jumlah mereka yang begitu banyak melawan yang sedikit, ternyata yang sedikit itu menang. Lihat ketika perang Badar, berapa jumlahnya kaum muslimin? 300 lawan 3 kalinya dari mereka. Tapi Allah menurunkan, ya, malaikat alfam minal malaikati murdifin. 1000 malaikat jadi tentara berbentuk manusia. Orang muslim tidak tahu, orang kafir, orang Islam kok banyak jumlahnya. Nah, sehingga menang pada waktu perang Badar. Itu juga membuat pesimis mereka, membuat musuh. Ternyata orang Islam itu enggak takut mati dia. Sedangkan orang kafir perang takut kalau dibunuh oleh kaum muslimin. Wa kunna qad asarnahu ala al-ahlina wal amwali wal aulad. Dan sungguh kita ini telah mendahulukan ini, memilih untuk perang ini daripada kita tinggal bersama keluarga kita, daripada kita berkumpul dengan harta kita, daripada kita berkumpul dengan anak-anak kita. Kita dahulukan ikut perang ini. Wa qad wada'atil harbu auzaraha. Dan sungguh perang itu menghapus dosa-dosa. Fanarju'u ila ahlina. Kemudian ketika kita setelah perang menang ini, kita kembali kepada keluarga kita, wa auladina, dan juga kepada anak-anak kita yang kita tinggalkan. Fanuqimu fihima. Lalu kita berdiam, bermukim bersama keluarga kita dan anak-anak kita. Fanazala fina, maka turun ayat ini. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlika. Ila tahluka. Maka infakkan harta, maka infakkan hartamu menuju jalan Allah. Dan jangan kamu jatuhkan tangan-tanganmu kepada kerusakan. Fakanatit tahlukatu, maka ada kehancuran itu fil iqamati fil ahli, orang yang diam, ya, yang tinggal bersama keluarganya, enggak ikut perang, wal mali, dan juga yang yaitu yang tetap menyembah hartanya, maknanya dia memelihara hartanya itu, watarkil jihadi, dan juga yang meninggalkan jihad. Ini adalah orang-orang yang dikenakan oleh Allah Ta'ala, wala tulqu bi aidikum ila tahluka. Jadi orang yang tidak ikut perang padahal dia mampu perang. Kecuali kalau orang-orang yang tidak ikut perang itu maknanya dia tidak punya senjata, enggak punya duit. Enggak boleh orang itu ya itu ikut perang ya kemudian tidak berbekal apa-apa. Allah mengatakan wa tazawwatu fa inna khairaz zatit taqwa. Berbekalah kamu karena paling baik bekalnya yaitu takwa. Jadi para sahabat yang punya unta yang pergi dia, yang tidak maka dia berharap pada Allah Ta'ala, ya, karena tidak bisa berangkat, dan karena berangkat harus butuh bekal dan juga yang lainnya. Dan juga wanita-wanita yang tinggal di rumah memang tidak diikutkan perang itu tidak mendapatkan kehancuran karena ada udzur. Tapi yang mampu perang dia tidak perang, ya, yang punya harta dia eman-eman dengan hartanya dia ikut perang, yang dia meninggalkan jihad padahal tidak ada udzur. Inilah orang-orang yang kena kehancuran. Jadi bukan orang yang perang fisabilillah mati itu menyerahkan nyawanya, yaitu mati yang karena dia hancur, bukan, tetapi meninggal dunia sebagaimana hadis yang dijelaskan sebelumnya. Rawahu Abu Dawud, hadis ini diriwayatkan Imam Abu Dawud, wa Tirmidzi, Imam Tirmidzi, wa Nasa'i, demikian juga Imam Nasa'i, wa Abdullah bin Humaid fi tafsirihi, dan Abdul bin Humaid dalam tafsirnya, wa ibnu Abi Hatim, ya, wa ibnu Jarir, wa ibnu Martawi, wal Hafidh Abi Ya'la al-Musili fi musnadihi, musnad Abu Ya'la, wa ibnu Hibban fi sahihi, wal Hakim fi mustadrakihi, kulluhum min hadis Yazid bin Abi Khubayb bihi, dengan hadis tadi. Wa qala Tirmidzi hasanun sahihun gharib. Gharib itu hanya satu orang yang menyampaikan. Hasan ini, ya, dia satu orang dinilai oleh si fulan ini derajat hafalannya kurang sedikit, yang lain menilai si dia itu sempurna hafalannya. Jadi dihukumi oleh Imam Tirmidzi satu orang karena ada dua orang yang menghukumi, yang mengatakan ini kuat hafalannya sahih, ini kurang sedikit hafalannya dia katakan hasan. Atau memang ada dua rawi yang menceritakan
satu derajat hafalannya kurang sedikit, yang satu sempurna, maka dikatakan hadis itu hasan sahih. Qala al-Hakim ala syartil musaykhaini, menurut Imam Hakim dalam kitab Al-Mustadrak, ini menurut syarat sanadnya oleh Al-Imam Bukhari Muslim. Walam yakhrujahu, hanya saja Al-Imam Bukhari Muslim tidak mengeluarkan hadis ini. Jadi kesimpulannya hadis ini juga tetap bagian dari diterimanya penjelasan dari ayat tadi. Selanjutnya, wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, karena Umar bin Khattab radhiyallahu anhu seorang sahabat Nabi, Abdullah adalah anaknya, maka semoga Allah Ta'ala meridai keduanya. Annan Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza tabayatum bil 'inah, kalau kamu transaksi dengan riba. Ini tabayat itu saling jual beli. Bil 'inah itu maknanya begini. Ada orang butuh duit kepada si B, itu ayinah. Saya butuh duit 10 juta. Lah untuk apa? Ditanya oleh si B yang mau dipinjami duit ini. Saya ingin membeli sepeda motor. Baik, saya ajak saja ke dealer. Oleh dealer, ya, dia berangkat yang punya duit ini, pergi diajak, loh ini sepeda saya beli 12 juta, saya jual kepadamu yaitu 18 juta, atau ini 10 juta saya jual kepadamu 15 juta, karena dibayar angsuran. Nah, setelah sepeda ini sudah diterima, pada dasarnya dia ini nggak butuh sepeda, butuh duit. Lalu dijual kembali kepada sini, ya sudahlah, saya jual pada kamu 10 saja, berarti dia harus bayar 15 juta. Ini namanya bi'ul 'inah, idza tabayatum bil 'inah. Dan menurut keterangan para ulama itu mentransaksi dengan cara riba. Dan riba itu macam-macam. Bahkan juga mencari penghasil dengan cara yang haram dinamakan juga riba, karena riba itu tambahan dari hasil yang haram. Nah, dikatakan oleh beliau apabila ini hadis diriwayatkan Abu Dawud dan juga disahihkan oleh Albani, idza tabayatum bil 'inah, kalau kamu orang yang berniaga di antara kalian ini, sistem ya perniagaannya al-'inah. Ya, nomor 2, wa akhadtum adnabal baqari, dan kamu ambil ekor-ekor sapi. Maknanya ini apa itu kritikan terhadap orang peternak. Kalau kamu sibuk dengan ternakmu, berangkat ke ternaknya, ya sholat jamaahnya nggak diurusi, taklim nggak, satu sibuk dengan perniagaan, satu sibuk dengan ternaknya. Waraditum bizar'i, yang lain kamu ridho dengan cocok tanammu, diajak jihad tidak mau, yang dagang diajak jihad tidak mau, yang juga peternak diajak jihad tidak mau. Wa taraktumul jihad, dan kamu tinggalkan jihad fisabilillah ini. Kalau sudah ini orang kena penyakit 4 ini, semuanya orang sibuk dengan urusan dunianya, pedagang sibuk dengan perniagaannya yang begitu mencekik orang-orang awam. Sekarang berapa banyak dagang itu ya. Sekarang diantara riba yang nampak itu pemborong, atau orang buat rumah, dia hutang sama ini. Karena itu pernah kami saksikan sendiri ketika saya belum yaitu dikasih amanat untuk bangunan. Nah, ini dipegang oleh orang, gimana kamu mengambilnya gimana? Ternyata bon itu dikosongi. Dikosongi ini hati-hati. Dikosongi dengan alasan nanti saya kasih potong. Saya bilang nggak boleh, karena hutang sekarang hutang besi berapa? Total berapa? Sekarang hutang sekarang berapa harganya besi? Semen harganya berapa? Jangan total belakangan. Ini penyakitnya, ya. Cara pencekiknya bagi orang-orang jual material. Ini baru jual material loh. Dan kita tidak menuduh, tapi ini kenyataan pernah dialami. Jadi ngebon ini, kalau ini
Akhirnya kita baik ini sekarang yang megang. Boleh kamu hutang sana ya berapa harga sekarang. Kalau dia beli hutang, kalau tidak apa-apa. Karena kita apabila membayar setiap hari, maka kita kasih duit dulu nanti ini berapa. Atau memang dia nggak apa-apa duitnya belakangan. Nah, jadi ini kalau sekarang besi sekarang, tulis sekarang. Nanti bayar 2 bulan lagi atau 1 bulan lagi ya pembayaran yang dibayar itu waktu mencatat ini. Tapi kalau ban itu dikosongin, langsung saja yang harganya besi yang dulu asalnya murah sekarang naik, terus semuanya naik semuanya. Ini loh, lihat pasaran sekian. Dan barang material itu jarang turunnya daripada naiknya. Tadi sudah diberitahu. Begitu. Iya. Ini antum satu ya. Ini. Ya, itu satu. Jadi kalau utang material ditulis, semen berapa harganya waktu itu, ya, cat berapa, ya semuanya. Nah, nanti pembayarannya sesuai dengan ini karena dia mengutang hari itu. Jadi kalau kosong nanti itu hancurnya, yaitu para pemborong seperti itu. Pokoknya, nah, ya, karena utang banyak dimahalkan, enggak ini sekarang berapa, nah, tulis berapa, ya. Jadi nanti pada waktu pembayaran sesuai dengan label yang ada ini. Baik, itu yang satu. Yang nomor 2 yaitu orang yang sifatnya peternak, demikian juga orang yang yaitu hanya mementingkan masalah pertaniannya dan meninggalkan jihad. Apa katanya Allah beliau? Sallallahu alaihim dhullan. Maka Allah Ta'ala ya memberikan kepada kalian semuanya kehinaan. Kamu enggak ada nilainya, kamu hina. La yanza'uhu, maka Allah Ta'ala la yanzi'u, Allah Ta'ala dia akan mencabut kehinaan dirimu itu hatta tarji'u ila dinikum, sehingga kamu kembali kepada dinmu. Ini penyebab orang itu meninggalkan jihad, meninggalkan ibadah karena urusan dunia. Dan betul apa katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan ya, ala inna likulli ummatin fitnah. Ingatlah semua umat itu ada fitnah, ada balaknya. Wa anna fitnata ummati almal. Sesungguhnya fitnah umat ini dengan harta. Subhanallah, kalau orang sudah ambisi harta, tinggalkan tauhidnya, tinggalkan dakwanya, tinggalkan ibadahnya, dan itulah yang kita saksikan. Tatkala seorang alim, seorang ustadz yang mengajar, ketika sudah mendapatkan kursi tertentu ditinggalkan itu. Dan masih lumayan kalau meninggalkan, tapi dia bicara merubah, membolak-balik makna ayat dalam urusan kepentingan dunia. Ini ancaman bagi orang yang meninggalkan jihad. Selanjutnya hukumnya. Hukum jihad. Qala Ta'ala, disebutkan di dalam firman Allah Ta'ala, yaitu surat Al-Baqarah nomor 216. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Kamu itu diwajibkan oleh Allah Ta'ala perang, tetapi kamu sangat membencinya. Peperangan itu kamu benci. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi yang kamu benci yang berupa perang itu baik, lebih baik untukmu. Karena Allah Ta'ala yang maha tahu. Wa asa an tuhibbu syai'an, dan boleh jadi yang kamu cintai berupa harta, tanah yang kamu miliki itu, wa huwa syarrul lakum, itu jelek untukmu. Wallahu ya'lamu, dan Allah sedangkan Allah yang maha tahu ya kebaikan hambanya, maha tahu kejelekan hambanya. Wa antum ta'lamu, sedangkan kamu tidak tahu. Ini menunjukkan mana hukumnya di sini. Kalimat kutiba menunjukkan furido, wa wujiba, diwajibkan bagimu itu, yaitu qital, peperangan, maknanya perang melawan kaum kufar.
Sebagaimana Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam, ditetapkan, diwajibkan. Namun kewajiban di sini bukan fardu ain. Menurut asal adalah fardu kifayah. Kecuali kalau musuh datanglah fardu ain. Maka bantahan terhadap orang-orang pada zaman sekarang kelompok Khawarij bahwasanya jihad ini fardu ain, tidak perlu izin pemerintah, tidak perlu izin orang tua. Banyak beberapa hadis ketika seorang pemuda datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, saya ingin jihad." Maka beliau menanya, "Ahayyin walidaka?" Apa masih hidup dua orang tuamu? Iya wahai Nabi. Fabihima fajahid. Kembali kamu pergi kepada kedua orang tuanya dan kamu maknanya berbuat baiklah. Fajahid bukan maknanya perangi orang tua, bukan. Berbuat baiklah kepada dua orang tuamu. Ada lagi datang sahabat, mana yaitu pemuda, wahai Nabi, saya tinggalkan ibu saya dalam keadaan menangis. Saya tinggalkan bapak saya dengan menangis karena saya pamiti jihad. Qala irji fa anta tudhikhuma. Kembali kamu buat dua orang tuamu tertawa karena kamu yang membuat dia berdua menangis. Contoh lagi bahwasanya itu bukan fardu ain. Kecuali kalau pemerintah walil amri menyuruh dan jihad fisabilillah lain lagi. Karena wa idza qila firu famfiru. Contoh lagi ada salah seorang sahabat yang sudah mencatat diri untuk perang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi belum waktunya. Lalu datang lagi memberitahu bahwa istrinya itu mau haji. Ya Rasulullah, yani fa inna imraati satahujju. Bah, istri saya itu mau haji. Qala hujja ma. Kalau begitu batalkan jihadmu, kamu temani haji istrimu itu. Subhanallah. Dari ini sebagian para ulama sunnah yang lebih kuat bahwasanya wanita haji atau umrah harus pakai mahram. Dengan bukti ini haji itu ibadah. Yang mana belum tentu seumur hidup orang itu bisa. Tapi karena ini masalah urusan kewanitaan apa? Khudh jamaah. Tinggalkan jihadmu, berhajilah kamu dengan sedia. Menunjukkan haji itu bukan menunjukkan yaitu perang melawan orang kufar, bukanlah fardu ain. Dan masih banyak dalilnya. Wa huwa fardu kifayah, itu adalah fardu kifayah. Mana fardu kifayah itu yutlabu fi'luhu, harus ada yang berbuat. Kalau fardu ain yutlabu ainhu, masing-masing harus beramal. Itu fardu ain seperti sholat 5 waktu fardu ain masing-masing. Lain dengan yaitu sholat jenazah fardu kifayah. Artinya kalau ada yang sudah menyolati, yang lain tidak menyolati, gugur kewajibannya. Ya, di sini fardu kifayah yakfi, cukup. Ya, dan juga banyak ayat yang lain. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun. Ya. Mengapa tidak ada sekelompok dari kalau mereka ini ada sekelompok liyatafaqahu fiddin, yang menekuni memahami din, waliyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim. Lalu setelah menyampaikan menuntut ilmu din pulang ke keluarganya lalu mendakwai mereka. Ini menunjukkan, tapi ayat ini disembunyikan oleh kelompok-kelompok yang mengatakan jihad itu fardu ain. Ya, inilah perlu kita mengaji. Kalau kita hanya melihat ilmu itu lewat internet, ya seperti itu dikemas. Nah sekarang naudzubillah dengan tersebarnya berita lewat media ininya, seorang ustadz gambarnya dijejerkan dengan anak kecil, kalah berdebat dengan anak kecil. Gitu itu banyak. Kan kita mencari ilmu jangan lewat itu. Kita alhamdulillah kitab-kitab para ulama ada dan orang menyampaikan, cukup kita dan lebih aman. Karena mereka ingin merusak din itu lewat media mereka dan itu dikuasai oleh mereka. Tapi kita tidak takut, wa makaru wa makarallah. Mereka membuat tipu daya, maka Allah Ta'ala akan membalas tipu daya mereka, akan menghalangi tipu daya mereka.
Namun kita jangan termakan dengan berita. Ya, kadang-kadang kita mencukupkan, gampang kok mendownload ini katanya ini. Menuntut ilmu itu menurut asal at-talaqi, berjumpa. Ya, Rasulullah SAW menuntut ilmu dari Jibril, malaikat Jibril dari Allah Ta'ala. Para sahabat dari Rasulullah SAW itu asalnya at-talaqi. Para al-muhaddits sami'na. Ketika sami'na itu syekhnya yang bicara, muridnya yang menulis. Ada lagi yang akhbarona. Itu maknanya muridnya suruh bicara, syekhnya yang mendengar. Itu cara ilmu. Haddasan wa akhbarana wa sami'na wa amba'ana. Tapi sekarang ya, orang itu banyak pidatonya daripada menuntut ilmunya. Setelah diangkat menjadi kelompoknya, lalu disuruh menjadi dai. Kamu harus berdakwah sana. Karena ada orang satu kapal, kamu mau kemana? Mau dakwah. Kapan masuk ke kelompok si dia? Kelompok Mbak Pendil ke sana kemari itu. Baru 2 hari sudah dakwah. Terus apa yang kamu dakwakan? Enggak tahu, yang penting sudah dakwah. Dan orang dakwah harus punya ilmu. Nah, mana dalilnya kalau itu fardu kifayah? Dijelaskan tadi, saya jelaskan beberapa hadis dan juga ayatnya. Ini disebutkan oleh Syekh Abdul Azim Al-Badawi hafizahullah taala, di antaranya mengambil dari surat yaitu An-Nisa ayat nomor 94. Dan bukan hanya ini dalilnya. Allah mengatakan la yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairu ulid darari wal mujahiduna fi sabilillah. Tidak sama, yaitu orang-orang yang sifatnya duduk dari kalangan orang mukmin, maknanya tidak ikut perang karena punya uzur tertentu. Yang punya uzur yaitu tidak punya senjata, ya, atau sakit, atau itu wanita, atau itu tua. Lah orang tua mau jihad gimana? Kemarin ada orang yang dulu beberapa tahun yang lalu ada orang daftar di Masjid Surabaya, umurnya 80 tahun. Mau perang lah Bapak, mau apa Pak perang di sana umur 80 tahun. Pokoknya saya ingin mati. La ilaha illallah, mati enggak usah jauh-jauh Pak. Nah, ya di rumah ya bisa ngaji lah, nanti ketemu mati. 80 tahun mau. Nah, lihat para khalifah itu umurnya masih muda semuanya. Nah, ketika sudah umurnya kelanjut diambil oleh Allah, Karena pemuda itu kekuatan yang tidak dimiliki oleh anak dan juga sudah lepas dari orang tua. Ya, makanya di situ pemuda-pemuda yang perang. Maka Allah mengatakan tidak sama orang-orang yang tidak ikut perang dari orang mukmin. Ini mana orang tidak ikut perang dari orang mukmin yang dia itu punya udzur. Wal mujahiduna fi sabilillah, dan orang jihad keluar menuju membela jalan Allah Ta'ala bi amwalihim, dengan harta mereka ini untuk beli senjata, ya, dan juga yang ngasih bekal teman-temannya, wa anfusihim, dan Allah Ta'ala dan juga mengerahkan tenaganya, jadi uangnya, hartanya dan tenaganya. Faddalallahu al-mujahidina bi amwalihim wa anfusihim mi'alal qa'idina darajah. Maka Allah Ta'ala memberi kemuliaan, melebihkan pahalanya, melebihkan derajatnya orang-orang jihad dengan hartanya dan tenaga mereka daripada orang-orang yang tinggal di rumah yang tidak ikut jihad. Tapi Allah mengatakan wa kullan, dan masing-masing wa'adallahul husna, Allah menjanjikan surga. Al-husna itu surga. Lilladzina amanul husna wa ziyadah. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Ya. Nah, di sini Allah mengatakan faddalallahu al-mujahidina bi amwalihim wa anfusihim 'alal qa'idina darajah. Maka Allah Ta'ala melebihkan derajatnya orang-orang yang jihad keluar di medan pertempuran dengan hartanya dan yaitu fisiknya dan tenaganya daripada orang yang tinggal di rumah. Tetapi Allah mengatakan wa kullan, masing-masing yang jihad dan tidak dari kalangan orang mukmin ini, dia dijanjikan oleh Allah Ta'ala surga. Cuma surganya orang yang mati syahid lain lagi, orang ikut jihad lain lagi dengan yang tidak. Tapi masing-masing mendapatkan husna.
Dijelaskan oleh pensarahnya di sini, fa akhbara jalla sana'u, maka Allah Ta'ala mengkhabarkan pujiannya, annal fadla lil mujahidin, memang kelebihan keutamaan untuk orang yang jihad fi sabilillah. Wa anna lahum walil qaidina al husna, dan sungguhnya orang jihad ini dan orang-orang yang tidak ikut perang juga mendapatkan surga, cuma beda. Ya, namanya orang berjuang dengan tidak. Walau kanal qaidina mudhi'ina fardhan, seandainya orang, walau kanal qaiduna, itu khabar isimnya kana, dan seandainya orang-orang tinggal di rumah itu menyanyiakan kewajiban Allah Ta'ala, lakana lahumus su'u, la al husna, tentu akan mendapatkan kejelekan, bukan mendapatkan kebaikan. Tentu akan masuk neraka, bukan masuk di dalam surga. Ini menunjukkan bahwasanya jihad fi sabilillah, dalam peperangan yang itu sifatnya menyerang, itu fardu kifayah, bukan fardu ain. Kalau fardu ain tinggal semuanya, bagaimana anak istri kita, bagaimana orang-orang jahil. Makanya tadi falaula nafar min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fiddin, itu kuat sekali. Kenapa kali ini kok berangkat semuanya, kok tidak ada sebagian yang tinggal di negerinya, liyatafaqahu fiddin, untuk memahami din. Ini menunjukkan pentingnya. Kalau orang di medan peperangan mati, lalu siapa yang merawat anak-anak kita, cucu kita? Perlu adanya tinggal, termasuk juga mujahid fi sabilillah, karena mereka tinggal ini untuk mengurusi keluarga dan untuk mengurusi generasi yang akan datang. Ya, ini perang, ini lagi tidak perang, untuk dibagi-bagi. Makanya pada zaman Rasulullah SAW ada sebagian diutus, ada sebagian yang suruh tinggal. Cuma yang mujahid, ya, dalam medan pertempuran tentu mendapat kelebihan yang banyak, karena usahanya yang tidak sama dengan orang yang tinggal di rumah. Selanjutnya, wa alima annahu yustahabbul iksaru minal jihad. Wa'lam, bukan wa'alima. Wa'lam, dan ketahuilah, sesungguhnya dianjurkan kita itu memperbanyak di dalam jihad, mengingat lil ayati, beberapa ayat, wal akhbaril waridati fi dzalika, dan berita-berita, maknanya hadis-hadis yang datang menjelaskan tentang itu. Wa aqallu ma yajibu fis sanati marra, minimalnya kewajibannya setahun sekali. Ini kalau ada musuh lah, kalau tidak ada musuh ya kita tidak boleh cari-cari musuh. Ini keterangannya oleh saya, ini diambil dari Sayyid Qutb ini kayaknya, nih kitab Adilah, kita baca dulu. Li'annahu alaihi salatu wassalam lam yatrukuhu mundu umira bihi fi kulli sana, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan jihad ini semenjak diperintah jihad setiap tahunnya. Betul, karena beliau adalah imam. Nah, jadi sama pemimpin, dia memikirkan semuanya masyarakat, bukan hanya sekedar perang. Makanya ada sebagian disuruh perang, ada sebagian disuruh tempat di negerinya. Ya, kalau itu imam dalam satu negeri membuat seperti ini, ya bagus. Dan itu menunjukkan keindahan Islam itu dan kemenangan kaum muslimin. Tapi kalau tidak bisa kita mewajibkan setiap tahun sendiri, keluar tanpa ada izin. Makanya ketika Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ditanya bagaimana Syekh hukumnya orang yang dia jihad tanpa izin walil amri, boleh apa tidak? Ditanya, jihad dengan apa sih dia? Dengan pisau? Pisau perang dengan ayam, perang dengan bebek, itu pisau. Harus dengan walil amri. Kalau walil amri itu dia ketika mengirim, dia akan sudah perhatian. Ini nanti kalau kalah seperti ini, menang seperti ini. Jadi pemikirannya bukan satu sisi, ditimbang bagaimana nanti kalau penduduknya sedang di tempat daerah tersebut. Pikiran panjang. Kita tuh hanya kadang-kadang mikir hanya sembahyang dengan dalil, tidak melihat bagaimana, tidak melihat kepada keadaannya. Bukankah Rasulullah SAW pernah juga yaitu mengadakan genjatan senjata dengan orang kufar, Hudaybiyah? Itu menunjukkan menurut asal negeri itu aman, itu yang diharapkan. Fas'alullah al-afiyah wassalamah. Selanjutnya,
Li'annahu yanam wal iqtida'u bihi wajibun, betul, mengikuti beliau itu adalah wajib. Tapi beliau menyuruh perang. Kalau wali amri tidak menyuruh perang, kita tidak perang, kecuali kalau musuh datang. Tapi kita berlindung kepada Allah Ta'ala dari datangnya musuh. Ya, oleh karena itu kita memohon kepada Allah Ta'ala, wala taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru. Ya Allah, jangan kau jadikan kami ini ujian bala untuk orang-orang yang kafir. Wal ya'annahu fardun yatakarraru, dan karena itu kewajiban yang berulang. Wa aqallu ma yajibu takarruru fi kulli sanatin marrah, dan paling sedikitnya kewajiban yang berulang untuk setiap tahunnya sekali. Lalu dikiaskan kasaumi seperti siam, wa zakati dan zakat. Ini pendapatnya Sayyid Qutb. Fa in ta'atil hajatu ila aksara, maka apabila sangat dibutuhkan lebih daripada itu, min marratin fis sanati wajaba, kalau memang harus 3 kali 1 tahun ya wajib. Tapi itu li'annahu fardhu kifayah, karena itu kewajiban fardhu kifayah. Fayaqdiru biqadril hajati, maka diukur dengan kebutuhan yang ada. Wallahu a'lam. Walakin di sini dijelaskan komentarnya, walakin yanbai an na'rifa, ya, perlu kita ketahui, wajib kita ketahui, wa ayya'rifan nasu jami'an, dan supaya manusia mengetahui semuanya, annal qitala fil Islam, bahwasanya perang di dalam Islam ini la yakunu hatta yasbikuhu i'lanun, tidak boleh dilakukan kecuali pemberitahuan dulu. Diberitahu, ini kami akan menyerang kalian tanggal sekian bulan ini. Dan itu beliau itu kalau dalam keadaan perang itu kalau malam tidak menyerbu, karena itu saatnya orang apa? Tidur. Nanti kalau sudah subuh, jangan ada adzan Allahu Akbar, berarti itu negara Islam, jadi enggak diserang. Yang lain tidak ada diserang, diserbu, karena itu sudah waktunya orang bangun. Itulah, ya itu kalau kondisi perang. Nah, kondisi perang, enggak kondisi aman. Jadi ada waktu, maka Islam bukan sembarangan kalau orang kafir lagi. Nah, orang Islam ketika membunuh kafir tidak boleh dipecal-pecal, ya, tidak boleh wanita yang kufar dibunuh, tidak boleh anak-anak dibunuh. Subhanallah, keindahan dalam Islam. Karena maksud perang di dalam Islam itu bukan untuk melampiaskan atau mengalirkan darah, tidak, maksudnya untuk berdakwah. Makanya Rasulullah SAW ketika mengutus Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu untuk perang di bawah bendera, maka Allah akan beri kemenangan. Apa katanya? Unfut ala listrik. Wahai sahabat Ali, berjalan ya kamu ya dengan tenang. Dan kalau sudah sampai di sahatil ghazwa, di medan peperangan, ud'uhum ilal Islam. Nah, ini sudah senjata dibawa semuanya ke dalam bawah. Kalau sudah sampai, ayo kamu masuk Islam. Nah, bukan angkat senjata dulu, bukan perang dulu, tidak. Loh, itu loh Islam. Lain dengan orang kufar mencari orang Islam dalam keadaan tidur, dalam keadaan istirahat. Bandingkan kekejaman orang kufar dengan kelembutan Islam, ya. Ini untuk bantahan terhadap orang menganggap bahwa Islam itu teroris. Bukan teror, bukan kaum muslimin. Itu orang-orang yang dikerjain oleh orang kufar. Selanjutnya di sini, ya, jadi harus diberitahu. Wa takhyiru, nah, dan disuruh memilih baina qabul Islam, kamu mau masuk Islam apa tidak, au adail jizyah, atau kamu enggak mau masuk Islam, masuk negeri ini bayar pajak. Itu asalnya bayar pajak itu orang kufar yang tinggal di negeri kaum muslim, itu namanya kafir dhimmi. Dan orang kafir dhimmi boleh tinggal di negara Islam, dilindungi, tetapi tidak boleh menyebarkan kekufurannya, dan tidak boleh berbaju semisal orang Islam. Maka Khalifah Umar bin Khattab ketika masuk pada negeri, wanita-wanita yang kufar ketika dia menyerah, tapi tidak boleh menutupi kerudung, tidak boleh menutupi kepala, tidak boleh berbaju seperti wanita muslimah, biar dibedakan. Yang laki-laki supaya yaitu celananya dimasukkan supaya disabui, biar dibedakan antara kaum muslimin.
seperti itu. Itu lihat dalam kitab Iqtida' Shiratal Mustaqim fi mukhalafati ashabil jahim oleh Al-Imam Ibnu Taimiyah, 2 jilid itu. Seperti itu. Kalau dia mau alhamdulillah. Kalau tidak mau ya seperti itu. Kalau mau ya boleh, tapi bayar pajak kepada kaum muslimin. Yang nomor 3 di situ awil qital atau perang. Jadi suruh mulai 3. Masuk Islam, kamu menjadi saudara saya, atau kamu tidak masuk Islam tapi harus bayar pajak. Ibaratkan orang nyewa gitu hotel ya harus bayar, dan tidak harus taat pada peraturan yaitu negara Islam itu. Kalau tidak, kita itu diberitahu. Mana yang kamu pilih salah satu ini? Masuk Islam damai, pulang, tidak usah bawa apa-apa, tidak usah lanjut. Itulah kebaikan Islam. Fayasbikuhu, berikutnya pula nabdzul ahdi in kana hunaka ahdun. Kalau orang sebelumnya mengadakan perjanjian kejahatan, kok dia orang kafir mengkhianati dulu, serang si dia, itu karena apa? Kezaliman mereka. Ya, atau diperkirakan orang kafir ini akan menyelisih janjinya, nanti akan menyerang kaum muslimin. Baik, kita putus perjanjian sampai di sini. Itu kalau dikhawatirkan. Atau memang mereka kalau dikhawatirkan sudah putus ya sudah. Mau apa? Perang ya perang, atau mau menyerahkan dirimu. Atau kamu masuk negara Islam ini dengan bayar yaitu pajak. Nah, seperti itu. Kalau sifatnya mereka menyelisih dulu, diperangi, karena mereka telah menyelisih. Itu namanya nabdhu al-ahdi in kana hunaka ahdun fi halatil khaufi, dalam keadaan ketika dikhawatirkan mereka akan bersiasat. Minal khianati, karena mereka mau khianat, wal ahkamun nihaiyah, dan hukum-hukum yang terakhir, taj'alul ahda, kamu jadikan perjanjian ini li ahli dhimma, untuk orang kafir dhimma. Orang kafir itu ada 4. Kafir harbi ini harus perangi karena dia perangi. Ada kafir dhimmi, itu orang kafir tapi dia tidak memerangi kaum muslimin, cuma ingin tinggal negara kaum muslim, boleh tapi bayar pajak. Ada kafir mu'ahadah. Mu'ahadah itu perjanjian damai antara negeri dengan negeri. Ya, karena orang kafir itu diberi oleh Allah Ta'ala kelebihan urusan dunia. Ya, teknologi yang lainnya dikuasai oleh mereka. Mereka juga perlu produksinya ini, payu juga laku pula di negara kaum muslimin. Jadi hubungan antara negara kafir dan beriman dan Islam namanya muahadah, tidak boleh diserang orang kafir ini karena perjanjian damai. Ada lagi kafir musta'man. Kafir musta'man itu orang kafir diusir oleh orang kafir, dia keluar lari kepada negara Islam. Nah, boleh orang Islam menerima. Ya, di dalam ayatnya yaitu apabila orang musyrik itu istajaraka, maka minta perlindungan kepadamu fa'ajirhu hatta yasma kalam Allah, lindungi dia sampai dia mau mendengarkan ayat Allah Ta'ala yang kamu bacakan kepada mereka. Ini indahnya dalam Islam. Jadi orang kafir tidak 4, yang 3 tidak boleh diperangi, ya, karena mereka tidak memerangi kita. Dan juga ada ayat la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kami orang Islam berbuat baik kepada orang kafir yang tidak mengusir dari negerimu, yang tidak menjajah negerimu, dan juga tidak pula yaitu mengusir agamamu, tidak memerangi agamamu, untuk berbuat baik dan berbuat adil. Subhanallah, kenikmatan dalam Islam yang untuk kita tidak menjumpai negara yaitu orang-orang kufar. Tapi sebagian pemuda yang mengaku muslim ini bukan dia mempelajari muddin, tapi didahulukan semangat sehingga yaitu dikerjain oleh orang-orang tertentu supaya dikatakan itu Islam teroris. Islam tidak teroris. Kalau kita lihat sejarah pemberontak bukan dari kaum muslimin yang pertamanya. Nah,
Nah, begitulah, yakni illa ayyakuna bil muslimina, yakni dha'fun, apabila orang Islam dalam keadaan lemah, ya tidak perang, memperlemah. Yaj'alul hukmu al-muta'ayyan, yaj'alul hukma al-muta'ayyan fi halati, maka hendaklah dijadikan yaitu hukum tertentu untuk keadaan mereka yang dalam keadaan lemah, maka tidak boleh mau menyerang. Nah, tidak boleh mau menyerangnya. Karena apa? Karena makanya Rasulullah SAW satu saat mengadakan gencatan senjata dengan mereka karena kondisi tertentu. Ini semuanya hanya walil amri yang tahu dalam masalah ini. Oleh karena itu kita kaum muslimin, ya, walaupun tadi ada semangat untuk jihad yang lainnya, tetapi kita lewat jalur syar'i. Nah, dan untuk perizinan perang harus kerjasama dan diizinkan oleh walil amri. Kalau tidak boleh. Karena mentaati walil amri hukumnya apa? Wajib, bukan sunnah, bukan mubah. Dan yang menyuruh kita taat pada walil amri itu, ya, menyuruh kita taat kepada penguasa itu Allah yang menyuruh. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah Ta'ala dan taatlah kamu kepada Rasulnya dan kepada pemimpin-pemimpin dari kalian semuanya mengurusi dirimu. Nah, kalau ini kita kerjakan sesuai dengan prosedur syar'i, aman. Tetapi kalau orang itu melanggar hukum Allah, lihat yang terjadi di Mesir, lihat terjadi di Irak, lihat yang terjadi di Afghanistan, lihat terjadi di Iran, lihat pula terjadi yang di Syria, yang lainnya. Ketika pemimpinnya digugat, bukan kebaikan yang diperoleh, tapi kehancuran. Makanya beliau mengatakan, man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu falyasbir. Barang siapa yang melihat tingkah laku pemimpinnya yang kurang disenangi, maka harus bersabar. Kita bukan harusnya justru bersabar. Dan juga para ulama sunnah seperti Imam yaitu Al-Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, curangnya pemimpin itu hukuman Allah, bala dari Allah. Jangan kamu lakukan dengan kekerasan, beristighfarlah kamu kepada Allah, bertobatlah kamu kepada Allah. Subhanallah, orang punya ilmu. Inilah yang jarang, yang masih tidak diketahui atau mungkin disingkirkan keilmuan seperti ini oleh kelompok-kelompok yang sifatnya radikal, yang hanya disemangat dengan dalil tetapi tidak bisa meletakkan dalil itu sendiri. Wallahu a'lam. Baik, barangkali ada pertanyaan, silakan. Ya terima kasih saja, semoga apa tadi? Semoga sejahtera atau semoga sehat keluarga. Ya sudah, enggak usah lah didoakan sehatnya orang kafir, mas sudah makasih enggak apa-apa. Terima itu, terima ini terima itu saya terima barangmu, saya kasih duit ini kepadamu, terima kasih segitu aja. Jangan barakallahu fiik, nanti enggak karuan. Makanya Nabi Nuh alaihi salam berdoa, wa qala nuhur rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina tayyara. Wahai Rabbku, jangan kamu biarkan orang kafirin hidup di permukaan bumi, matikan saja semuanya. In tadharhum yudhillu ibadaka. Wahai Allah, kalau kamu masih hidupkan orang kafir ini akan menyesatkan hambamu, akan mengganggu agama yang beriman. Karena beliau Nabi Nuh alaihi salam ini berdakwah 950 tahun. Falam yazidhu illa firar, falam yazidhum du'ai illa firar. 950 tahun ini ta'autu qaumi laila wa nar.
siang malam aku dakwah tetapi tidak menambah, melainkan tambah lari. Ya, mereka tambah lari, menyusun kekuatan, mau menyerang Nabi Nuh alaihissalam. Mohon kepada Allah Nabi Nuh ini. Ya mohon kepada Allah, fata'a rabbahu anni maghlubun fantasir. Ya Allah, saya ini dikerutuk oleh mereka ini, ya Allah, tolonglah saya ini. Fafatahna abwabas samai bima'in munhamir. Nah, ya maka kami buka, katanya Allah Ta'ala, air hujan dari langit. Wa fajjarnal arda uyunan, dan kami buka sumber mata air. Faltaqal ma'u ala amrin qad qudir, bercampur air hujan dan juga air sumber menggenangi semuanya. Ya, akhirnya dalam ayat itu, ya Allah, kalau kau hidupkan orang kafir ini, yudhillu ibadah, akan menyesatkan hamba-hambamu yang beribadah padamu. Di ayatnya, wa qala nuh rabbi la tadra 'alal ardi minal kafirin tajr innaka in tadarhum yudhillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara. Dan kalau punya anak mesti anaknya kurang ajar, fajirun, curang dan kufur. Nah, jadi kita tidak boleh mendoakan kecuali mendoakan, ya Allah, ya, saya doakan kamu mudah-mudahan masuk Islam, boleh. Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Tapi kalau mendoakan, ya sudah urusan dunia. Ya enggak usah didoakan yang lain, kalau mereka tambah sehat, tambah banyak hartanya, menyerang kita nantinya. Ya, menyerang kita. Kita itu dengan orang kafir maunya suruh menjauh kita ini. La tabda'u bis salam, kamu jangan mendahului salam. Kalau kamu berbicara dengan mepet, desak mereka sebaik itu kalau kita mampu. Kalau tidak, ya kita tidak usah memaksa yang kita tidak memiliki kekuatan. Sudah, bisa terima kasih, enggak apa ini terima ini di duit di barangku tak kaiki kan, ini terima kasih, ya terima, ya saya terima, ini saya kasih kamu, kan gitu aja. Ya. Jadi kita tidak tahu dia sholat Jumat. Tapi kalau kita tahu dia sholat di rumah, tapi kita tidak tahu sholatnya di Jumat, sholat Jumat, tetap dia berdosa, namun dia tetap sholat, karena ada hadisnya madamu sholhu, selagi mereka itu masih sholat. Cuma kalau kita sudah tahu betul nggak pernah meninggal, nggak pernah sholat, nah ini makanya disebutkan dalam satu hadis, al-adu bainana wa bainahum as-sholat, perjanjian kami dengan mereka itu sholat, faman tarakaha faqad kafara, siapa yang meninggalkan sholat maka dia kufur. Para ulama bersepakat kalau meninggalkan sholat itu mengingkari kewajibannya, dia kafir. Karena Allah Ta'ala mewajibkan, dia mengingkari. Tapi kalau meninggalkan sholat itu karena malas, khilaf ulama. Ada yang mengatakan dia fasik, bukan kufur. Ada yang mengatakan juga sudah kafir. Kenapa sholat perkara yang mudah, kok nggak bisa berdiri boleh duduk, tidak bisa duduk boleh berbaring, ya. Maka seperti ulama beda pendapat. Nah, dengan meninggalkannya yang dia itu karena malas. Nah, kita lihat dulu kondisi masyarakat. Kalau masyarakat kondisinya seperti itu, umumnya sholat di rumah, ya, dan sholat asar kalau sudah mau maghrib, sholat subuh kalau sudah mau meletak srengenge, tapi dia masih sholat, ya kita hukumnya dia muslim, walaupun dia termasuk fawailil musallin alladzina hum an sholatihim sahun, menunda-nunda sholat. Namun kita tetap adapun menyolati dan tidak, kalau seandainya sudah ada orang menyolati, kita tidak menyolati enggak apa-apa, untuk jerat pada mereka. Enggak mau sholat, ya saya tidak mau nyolati. Tapi kalau kita tahu tidak ada menyolati dan satu dua, maka kita tidak menyolati, ya itu berharap semoga
diterima oleh Allah Ta'ala amalnya dan diampuni dosanya selagi kita tahu itu sholat walaupun tidak di masjid, karena memang sholat di masjid itu hukumnya wajib. Jadi orang ada dua kewajiban, wa aqimus sholat itu dirikan dan sholat, wa atuz zakat tunaikan zakat, warka'u ma'ar raki'in. Ada kewajiban sholat, ada kewajiban berjamaah. Ya, ada pun yang menjelaskan barang siapa yang tidak sholat berjamaah, tidak ada sholat, itu wa'id, yaitu ancaman. Ya, ancaman bagi orang yang sifatnya meninggalkan sholat jamaah. Tapi suatu saat orang itu sholat tidak berjamaah, sholat jamaah, ya di jamaah, yang kadangkala karena ada udzur, bukan kita hukum itu sebagai orang munafik. Karena memang ada suatu saat orang itu boleh menjamak sholatnya karena ada udzur. Nah, tentu menjamak sholatnya dia tidak sholat dengan sholat yang akhir tersebut dengan berjamaah. Wallahualam besar. Jadi kita lihat kondisi masyarakat tersebut. Kalau kondisi masyarakat ini memang orangnya awam seperti itu sudah mau sholat ya, namun nggak mau di masjid ya, karena dia waktunya adzan ya tetap konang. Tapi setelah itu dia mandi wudhu sholat, sholat dia. Ya kita hukumnya dia masih muslim walaupun dia meninggalkan jamaah. Nah, kalau sudah meninggal ya kita nyolati. Wallahualam bishawab. Ada lagi yang ditanyakan? Baik, kalau tidak ada kita cukupkan sekian. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.